Hai semuanya, welcome back to Female Daily Network's YouTube channel. Kali ini kita kembali dengan setup yang agak berbeda ya. Tapi waktu itu kita udah pernah nih. Jadi hari ini kita mau bikin formatnya podcast ya Kak. Di sini kita ada FD Walkie Talkie. Pastinya kan kalau kemarin teman-teman udah nonton yang episode pertama, di episode yang kedua ini kita bakal ngobrolin satu topik yang pastinya nggak kalah seru nih. Nah hari ini aku udah bersama ibu CEO kita. Kenapa sih kakak bener ibu sih? 2021 dipanggilnya ibu. Apa dong? Berarti kakak ya? Iya benar-benar ada kakak CEO kita. Kan ada Mas Menteri, ini ada kak CEO ya. Ada kakak CEO kita, Kak Hanifa Ambadar, atau aku biasa panggilnya Kak Hani. Kok kayak awkward gini. Halo semuanya, halo Al. Ini pertama kali nih syuting di 2021. Iya, pertama kali. Jadi kayak masih bingung gitu loh ngeliat wajah asli. Biasanya kan ketemu di layar doang ya. Benar. Ya kan? Terus sekarang udah hampir setahun ya. Gak kerasa. Nah Kak, hari ini kita mau ngobrolin satu topik yang menurut aku pasti relate banget sama semua orang sih. Termasuk aku dan pasti Hani juga dan teman-teman semua gitu. Aku pengen ngomongin tentang mendobrak keterbatasan Secara setahun terakhir udah ini ya, semuanya sangat terbatas. Sangat ya banget gitu. Karena kalau kita ngomongin pandemi, mana pernah ya kita mikir kalau di tahun kemarin gitu di bulan Maret kita tiba-tiba terpaksa harus semuanya mendekam di rumah gitu ya Kak, kerja dari rumah. Terus mungkin ada yang kuliah, ada yang apalagi ya banyak olahraga, bener semuanya pokoknya dikerjain di rumah dan kita nggak bisa kemana-mana gitu. Siapa yang bisa kebayang gitu kan. Terus mungkin kalau tahun lalu kan mikirnya kayak ya udah nih kita setahun ini harus bertahan gitu kan di 2020 gitu. Kita harus bertahan. Nanti juga pasti bakal selesai gitu. Atau kayak santai-santai aja nonton YouTube terus. Iya, gitu. terus namanya juga lagi pandemi. Bener. Gitu Terus ada juga yang mungkin ngerasanya kayak ini waktunya buat istirahat gitu kan, dikasih waktu buat istirahat, tapi mungkin ada benernya juga ya, kita dikasih waktu buat slowing down, buat istirahat gitu. Tapi pertanyaannya sampai kapan nih kita mau slowing down gitu kan? Karena kayaknya pandeminya nggak slowing down ya. Bener, malah makin ya kan. Jadi tentang mendobrak keterbatasan ini tuh kita mau bahas ya Kak, sebetulnya kita kayaknya udah nggak bisa deh nunggu lagi gitu kan. Kita nggak bisa terus-terusan nunggu kapan sih nih pandeminya berakhir, karena ya nggak tahu ya kapan berakhirnya. Sekarang tiba-tiba udah 2021 aja. Ya nggak bisa wait and see mode lagi ya. Iya udah nggak bisa, jadi kayaknya mendingan itu kita lupakan dulu kali ya. Kita lupakan dulu pikiran itu dan kita lebih fokus ke gimana caranya kita nih dengan semua keterbatasan yang ada sekarang kita bisa maju terus gitu Kak. Kalau Kak Hani setahun terakhir ini boleh ceritain gak sih Kak challenge terbesarnya tuh apa? Pasti kita tahu ya kalau entrepreneur punya satu perusahaan yang harus diurusin gitu kan. Itu sebenarnya gimana sih Kak rasanya menjalani 1 tahun pandemi ini? Iya. Aku jadi ingat waktu itu pernah ada pokoknya pernah ada cerita bahwa sebenarnya kan we are in the same storm tapi not in the same boat gitu. Ada yang boatnya bagus, besar, ada yang boatnya kecil dan lain-lain dan isinya penuh gitu. Nah di situ aku juga ngerasa relate banget sih gitu. Maksudnya kayak ya selama pandemi ini aku kan nggak bisa cuma mikirin aku dan keluargaku aja gitu kan, ada teman-teman di kantor yang mesti dipikirin juga. Sementara kita tahu sendiri banyak hal-hal yang nggak bisa dilakukan di Female Daily kan, kayak misalnya kita udah rencana ada Jakarta X Beauty, Surabaya X Beauty, Medan X Beauty, pokoknya udah keren banget rencananya itu semua harus di cancel. Terus kita juga rencananya tadi mau buka retail store. Iya bener. Akhirnya nggak jadi banyak banget maksudnya rencana perusahaan yang akhirnya nggak bisa dilakukan, dan itu pastinya kan berpengaruh juga ke cash flow perusahaan dan lain-lain gitu kan, angka sales menurun. Begitu juga ya karena terutama di awal ya kita nggak terlalu into beli barang-barang beauty nggak sih, semuanya fokus di kesehatan. Terus juga memang banyak kendala juga dari teman-teman di beauty brands yang memang barang yang nggak ada dan lain-lain gitu. Jadi memang the whole ecosystem was in trouble lah gitu. Dan karena Female Daily ada di beauty, jadi ya mau nggak mau juga kena dampaknya gitu. Jadi di awal challenge-nya adalah aku kan
ya dan semua orang kali ya, maksudnya kan belum terbiasa banget ya dengan kerja work from home, dengan semuanya yang serba remote, paling cuma sekali-sekali aja gitu. Nah ini sekarang ini maksudnya dari bulan Maret itu semuanya dipaksa harus kerja dari rumah, dan kayak kita nggak tahu sebenarnya how to lead people secara remote gitu kan. Kayaknya kalau meeting ketemu gitu kan gampang ya, tapi kalau dari jauh itu kan pasti ada trik-triknya yang masih dipelajarin lagi gitu. Jadi itu sih challenge-nya tuh bener-bener kalau di aku ya lebih di perusahaan sih, gimana nih mikirin biar semuanya tuh bisa berjalan dengan baik gitu. Jangan sampai ada layoff misalnya, ada yang potong gaji dan lain-lain gitu. Dan alhamdulillah 2020 bisa dilewati dengan baik, dan aku juga belajar sih untuk lebih kompromi ya di 2020. Maksudnya kita nggak bisa idealis banget gitu. Kayak misalnya waktu kita launching Girls Beyond nih, kan udah rencananya kayak udah banyak banget. Pengen bikin event, pengen bikin apalah, hampers, ngirim ini itu segala macam tuh terpaksa semuanya harus di cancel gitu. Tapi bukan berarti terus kita ya udah nggak usah launching Girls Beyond, tunggu pandemi selesai gitu. Kapan launchingnya? Jadi ya udah nggak apa-apa, kita turunin ekspektasi, kita turunin standar, tapi kita tetap launching apa yang maksudnya yang udah direncanakan, begitu juga dengan beauty studio. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mikirnya pasti bisa tuh, tiba-tiba jadi aja gitu ya Kak. Ternyata bisa juga deh yang dilakuin gitu ya, walaupun jarak jauh apa segala macam. Girls Beyond juga lahirnya waktu pandemi, beauty studio juga lahirnya saat pandemi gitu. Jadi ternyata tuh banyak ya yang bisa kita kerjain walaupun kita ada keterbatasan ini semua gitu. Nah aku pengen tahu deh kalau Kak Hani itu sebenarnya kayak mindsetnya, atau pasti kan susah ya Kak. Misalnya nih aku deh gitu. Aku nggak memungkiri juga saat pandemi ini kan pasti suka ada bad moodnya lah, misalnya kayak bete lah di rumah terus ngerasa kok jadi kayak nggak kreatif ya, kayaknya tuh ruang gerak tuh terbatas segala macam. Jadi aku masih banyak lah waktu untuk mikirin diri aku gitu. Tapi kalau Kak Hani kan mikirin satu company gitu kan, mikirin kita nih semua, nih ada kru juga di sini kan. Nah itu gimana sih Kak, ada nggak sih satu mindset yang Kak Hani tanemin supaya ya jadinya maju terus gitu, nggak terus-terusan bete misalnya? Oke. Pertama sih mindset ini ya tentang keterbatasan itu sendiri gitu. Makanya kan di Female Lily sekarang ada yang leadership principle-nya itu, di mana kita pengen banget bisa menanamkan bahwa jangan ngelihat keterbatasan ini sebagai sesuatu yang membatasi. Gimana sih? Ngerti gak sih? Iya. Pengennya tuh kita tuh bisa mikir bahwa dengan semua limitasi yang ada itu justru bisa mengeluarkan sisi kreativitasnya kita. Benar. Gitu. Jadi out of the box gitu ya kayaknya mikirnya. Jadi out of the box, maksudnya kalau ngelihat analogi kayak anak kecil lah ya. Anak kecil misalnya dikasih mainan segala macam, terus dia ya tetap aja bosen gitu. Tapi giliran gak ada mainan, dia tuh bisa melihat kardus apa gitu. Jadi, kan. Iya benar. Mainan, bisa dicat ini itu. Jadi justru kreativitasnya itu tuh tumbuh ketika lagi semuanya tuh serba terbatas gitu. Oke. Jadi nggak menjadikan itu sebagai excuse sih. Iya. Malah jadi kayak opportunity untuk kita bisa grow terus dan ngasah kreativitas kita gitu ya Kak. Iya. Soalnya aku juga ngelihat kayak dari aku sendiri, kayak Female Daily sendiri kan juga lahir dari sesuatu yang sangat-sangat terbatas lah. Maksudnya tidak dengan modal besar, tidak dengan gadget yang teknologi yang mumpuni gitu. Akunya juga dulu bukan yang punya skill nulis atau beauty knowledge-nya juga atau coding gitu mungkin. Iya, nggak sama sekali gitu. Tapi ya udah dicoba aja dulu, mulai aja dulu. Oke. Jadi emang dari kitanya gimana nih caranya supaya bisa shift mindset itu ya. Dari yang kayak aduh kok kayaknya gue terbatas banget, mau kemana susah, kayaknya plan tuh semua kayaknya harus di cancel kan, sama aja kayak Female Daily ya. Banyak banget nih plan aku yang harus di cancel gitu. Aku terima banyak curhatan juga nih dari teman-teman Girls Beyond juga, banyak yang ngerasa aduh kuliah online tuh berat banget gitu. Dimana tapi tuh aku juga bisa ngerasa empati juga gitu ya. Maksudnya kuliah itu kan
mungkin dianggapnya kayak masa-masa yang seru banget gitu kan, kita bisa ketemu teman-teman apa segala macam, tapi udah gitu terbatas juga lagi 4 tahun doang gitu kan. Nah tapi sekarang memang tahun udah hilang. Atau bener 1 tahun udah hilang. Nah jadi banyak yang cerita juga kalau kuliah online tuh berat banget, dimana jadinya tuh cuman belajar aja di depan komputer gitu. Biasanya kan ada organisasi, ada kegiatan mahasiswa lah segala macam. Nah, menurut Kak Hani gimana tuh Kak kalau yang kuliah online itu, mungkin ada kayak pesan-pesan atau gimana nih cara kita untuk menghadapi si kuliah online ini? Mungkin kan sama kita kerjakan juga online juga ya Kak Hani, ada ini enggak? Kalau aku ngelihatnya sebenarnya yang hilang dari adanya, maksudnya dari kita mengerjakan semuanya di rumah itu kan lebih ke struktur ya. Ke struktur dan rutinitas gitu yang hilang dan yang udah blur antara personal dan profesional gitu. Jadi ya mau nggak mau harus menciptakan rutinitas itu gitu. Kayak misalnya ya sebenarnya kan kalau mau kelas online bisa aja kita cuma bangun tidur, nyalain laptop, ya udah di tempat pakai piyama gitu, nyalain gitu. Tapi kan otak kita jadi nggak siap lah untuk menyerap ilmu itu gitu. Jadi ya tetaplah kayak seolah-olah kita tuh mau kuliah gitu atau mau ke kantor gitu. Udah bangun tidur tetap di jamnya, kita ya mungkin malah bisa olahraga dulu atau apa gitu kan, karena nggak harus ada commute gitu. Terus habis itu ya tetaplah pakai baju yang proper, yang nggak usah yang kayak bener-bener. Iya. Tapi temenku ada sih yang kayak gitu bener-bener full makeup dan baju juga seolah-olah kayak mau ke kantor. Aku nggak segitunya. Tapi itu ngaruh sih Kak. Ngaruh ya. Kalau aku rambut sih, kalau rambutnya nggak hairdo tuh kayaknya belum ke kantor gitu rasanya. Nah tiap orang kan punya ada itunya sendiri ya, bener-bener gitu, standarnya sendiri. Tapi memang perlu sih ya kayaknya untuk kita membedakan mood bahwa oke, ini tuh udah waktunya kerja, ini waktunya kuliah gitu. Bener ya. Jadi pertama tuh harus kayak gitu dulu sih menurutku. Kalau ngomongin pandemi kan kayaknya kita nih berusaha cari kegiatan baru gitu ya Kak. Ya kan, pastinya biar nggak bosen, biar stay produktif lah. Pokoknya biar walaupun di rumah tapi gimana pun caranya tuh harus ada yang baru lah gitu, biar fresh terus. Kalau Kak Hani ada nggak yang hal baru yang dicoba pas pandemi? Baru ya ada dong. Apa ada. Kalau soal di rumah tuh aku sempat pindah rumah kan. Pindah rumah, jadi maksudnya itu udah lumayan pembaruan lah gitu buat aku. Dan new project gitu ya. New project, banyak yang disibukin. Terus karena emang anaknya seneng banget beres-beres, jadi happy gitu. Orang tuh mikir stres banget ya pindah rumah, enggak. Nah itu satu. Terus aku juga jadi menekuni hobi lamaku itu, yaitu aku udah tahu sih sebenarnya. Apa dong Kak? Dibocorin dong. Bukan tanaman ya. Apa tuh Kak? Perfume. Oke. Ya. Aku tuh ngerasa selama ini ya di beauty udah pasti into perfume juga gitu. Cuma pas lagi pandemi ini tuh aku ngerasa tuh perfume is my escapade pokoknya kayak ketika aku menyium sesuatu wangian tuh either bisa bikin calm gitu kan, atau bisa mengingatkan aku sama momen-momen yang menyenangkan lah, misalnya momen travel, atau kayak aduh ini enak banget ya wanginya, iya kayak misalnya ngingetin kayak bau pastry di Paris misalnya gitu, atau kayak wanginya tuh wangi-wangi kayak lagi di pantai gitu. Jadi kayak ya udah aku bisa liburan gitu loh, lewat sih kayak membawa Kak Hani ke tempat-tempat yang berbeda gitu ya rasanya kalau terus juga ya setelah ditilik lagi kan memang perfume itu maksudnya banyak banget yang bisa dipelajari, notesnya bisa di breakdown, terus hidung juga sesuatu yang harus dilatih terus kan penciuman kita gitu, apalagi selama COVID ini kan salah satu gejalanya itu adalah anosmia kan, hilangnya penciuman. Jadi kayak wah maksudnya ini sesuatu yang we always take for granted gitu sebenarnya. Terus aku belajar banyak banget ya, tentunya dari YouTube ya, aku nontonin semua video-video tentang perfume, video review atau video tentang misalnya kayak ke pabrik ini pembuatan perfume gitu. Terus juga pokoknya interview sama perfumer gitu tuh semua aku tontonin, dan aku juga memberanikan diri untuk bikin video sendiri. Wow. Subscribe guys. Hanifah Ambadar YouTube channel. Nanti dimasukin ya di sini ya. Jadi tinggal klik. Banyak giveaway-nya loh guys. Wow. Parfum loh guys, mahal tuh.
Ayo ikutan subscribe. Iya sebenarnya aku cukup amazed juga sih waktu tahu Kak Hani punya YouTube dan ada kontennya tuh terus-terusan ada. Dan aku gitu. edit sendiri loh, bukan minta Andre, Bobby, Rere dan lain-lain, enggak. Wow, itu hebat loh. Maksudnya Kak Hani kan pasti kerjanya udah banyak gitu ya Kak. Kenapa sih Kak masih pengen cobain ngedit-ngedit di YouTube? Maksudnya YouTube kan susah gitu ya, ngedit videonya, upload dari rumah. Enggak sih, emang seneng aja ya, sesuatu yang baru tuh memang bikin semangat enggak sih, kayak ya udah bikin kita jadi ya ada sesuatu yang baru yang dipelajari, dikulik gitu, jadi lupa dengan masalah-masalah yang ada gitu. Dan ya ini bisa dibilang side project gitu ya, maksudnya memang sesuatu yang aku kalau weekend gitu tuh benar-benar bisa ya udah seharian di meja makan isinya tuh udah perfume semua, aku ciumin satu-satu di kertas, di tangan, terus ya udah dicari ingredientsnya apa aja. Kalau kayaknya enggak setengah-setengah ya, kayaknya emang ngasih all out ya gitu. Jadi ngelihat kita ternyata skillnya bertambah tuh menyenangkan juga gitu. Kalau yang dulu cuma kayak bau sitrus gitulah gitu. Kalau sekarang tuh mendingan udah bisa ngebedain kayak misalnya ini bau mandarin, bau bergamot misalnya, atau bau lemon dan lain-lain. Jadi kayak grapefruit dan lain-lain gitu. Jadi bau sitrus aja ada belasan gitu bedanya. Wow, bukan jeruk doang gitu ya. Jeruk Pontianak, jeruk Medan. Iya benar. Oke, nah di sini tuh aku ada satu curhatan. By the way, sebelum itu kamu juga ini kan? Kamu juga ada sesuatu yang baru nggak sih? Kalau aku tuh tiba-tiba jadi dibilangnya pandemic chef. Gitu. Tiba-tiba karena emang dari dulu emang suka masak sih. Cuman pas lagi pandemi ini tuh rasanya kayak jiwa kompetitif tuh keluar gitu. Kompetitif sama siapa? Sama diri sendiri gitu. Jadi kayaknya emang lebih pengen coba banyak banget resep-resep baru. Dan pasti kan semua bisa dipelajari di YouTube kan. Kayak aku udah adalah kuncian-kuncian YouTuber masak tuh yang aku selalu lihat gitu. Dan pokoknya kalau misalnya dia habis ngeluarin resep apa tuh aku kayaknya langsung pengen cobain juga gitu. Padahal kan aku juga di rumah tinggal cuma berdua ya sama suamiku doang, tapi ya udah gitu, maksudnya aku tuh do it for myself gitu. Pokoknya aku cuman pengen cobain resep-resep baru aja yang nggak tahu siapa yang masak, siapa yang makan gitu ya, mau dikasih ke orang mau apa ya urusan entar gitu. Tapi pokoknya aku rasanya tuh happy banget aja sih masak dan ngikutin resep-resep yang dari berbagai negara gitu ya. Pokoknya sok-sokan jadi chef beneran gitu deh Kak. Terus kapan kamu mau mulai sharing dan bikin video juga? Boleh sih, mungkin ya aku jadi terinspirasi juga dari Kak Hani ya, karena Kak Hani aja ternyata punya YouTube sendiri loh. Masa aku ada excuse gitu? Kayaknya nggak boleh ada excuse lagi ya. Mungkin abis ini aku bikin deh Kak konten masak. Mungkin kita bisa collab nggak ya, bikin konten masak sambil cium parfum gitu? Bisa, karena kan ingredientsnya kan ada banyak herbs-nya gitu kan, bisa bener. juga kan. Iya. Nah, Kak Ani, aku mau bacain satu curhatan dari Ulfa nih, dari teman Girls Beyond ya. Di sini Ulfa cerita, ini masih kaitannya sama mencoba hal baru. Jadi katanya Ulfa ini udah dari tahun 2016 itu memang udah jatuh cinta dengan dunia beauty. Itu pun karena dipertemukan dengan Female Daily juga katanya. Nah, jadi sebetulnya Ulfa ini dari dulu emang udah kepengen sharing-sharing tentang beauty itu di YouTube gitu dan di blog lewat tulisan. Tapi makin kesini kok kayaknya mungkin karena pandemi juga, kok kayaknya nggak yakin, takut tulisannya tuh kurang bagus atau videonya tuh kurang bagus untuk di-share gitu. Nah, Kak Hani kan kita tahu sebagai sosok inspiratif lah gitu di beauty industry ya spesifiknya. Nah, mungkin Kak Hani ada nggak yang pengen disampaikan buat Ulfa mungkin dan buat teman-teman juga nih yang dari dulu emang mungkin udah ada keinginan pengen sharing-sharing, bikin beauty content gitu kan di YouTube tapi masih nggak pede. Kak Hani boleh dong Kak dibocorin dulu tuh kenapa akhirnya bisa pede banget, padahal itu kan tahun kapan tuh Kak? 2005. 2005 iya. 2005. Ya menurut aku sih semuanya ya, siapapun yang kita lihat expert sekarang, misalnya siapa sih kalau di beauty, misalnya Tasya Farasya atau Suhai Salim dan lain-lain yang subscribersnya udah banyak, coba deh bandingin video dia yang sekarang dengan video dia yang awal. Video pertama gitu video ya? Video pertamanya pasti kan jauh banget nggak sih bedanya sih. Cara dia ngomong gitu kan, cara dia mereview suatu produk, terus juga kualitas lighting dan backgroundnya lain-lain itu pasti beda banget. Bener. Jadi memang yang namanya excellent atau
perfection itu memang nggak bisa dicapai dengan 1 atau 2 kali praktek aja gitu ya. Memang it takes time gitu, dan yang nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa banget. Benar-benar. Maksudnya jangan takut untuk sharing pertama kali dengan semua keterbatasan yang kita punya. Balik lagi jangan ini ya, gitu. jangan fokus ke keterbatasannya ya Kak. Jangan fokus, karena we can only achieve that mastery ya kalau kita latihan terus. Betul. Jadi memang mau nggak mau harus seperti itu gitu, dan Bener-bener. kita juga harus tahu ekspektasi ya. Maksudnya jangan ngarep kita sekali bikin video terus langsung nih yang view 1 juta orang gitu, nggak akan kayak gitu juga gitu. Jadi harus manage your expectation, dan ya udah latihan aja terus, dan bisa tanya temen gitu kan, kayak apa sih yang harus diimprove misalnya. Itu pasti lama-lama akan jadi lebih baik lah. Dan aku juga ngelihat sendiri dari Female Daily dimulai dulu ya. Aku nggak pinter nulis, dan nulisnya tuh ya udah yang campur-campur bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu kan. Foto juga seadanya banget, tapi ya ada yang baca kok gitu, ada yang baca dan ada yang ngerasa relate juga dengan tulisan-tulisan aku. Nah ya udah lama-lama akhirnya mulai di inilah, kalau mindsetnya kita memang growth mindset, kita pengen selalu improve, pasti apa yang kita kerjakan juga akan menjadi lebih baik lagi sih gitu lewat latihan-latihan itu. Bener. Waktu itu kayaknya aku pernah dengar satu quote yang bilang, ini bener nggak ya? Semoga bener ya. Pokoknya intinya kayak perfect is the enemy of good deh kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita selalu fokusnya tuh harus perfect tuh malah jadinya kita nggak akan ngelakuin apa-apa, ternyata nggak mulai-mulai gitu ya. Jadi emang the best time is never gonna come sih. The best time is now. Ya emang harus sekarang ya. Iya benar-benar. Mungkin aku tambahin ini kali ya dari tadi ceritanya Kak Hani. Mungkin kalau misalnya yang masih ragu nih mau bikin beauty content di YouTube, mungkin jangan, tadi Kak Hani udah bilang ya, mungkin jangan compare video kamu sama video Suhai Salim yang ke video 300 gitu. Mungkin itu kan ya beda, mungkin Suhainya juga dari video 1 ke 300 dia udah latihan ngedit lah, udah beli background, udah punya tim sendiri, bener. Jadi emang harus compare. Kalau sebenarnya comparing kita sama orang lain itu juga sebenarnya boleh ya Kak, tapi itu bisa jadi sesuatu yang memacu kita juga kan sebenarnya. Tapi memang kita harus lihat juga kita tuh compare-nya tuh satu level nggak sih sama kita saat ini, bener nggak sih? Iya benar iya sih. Kan? Maksudnya jangan comparing beginning-nya kita dengan ending-nya orang lain gitu. Karena jadinya nggak satu level kan. Oke. Tadi kan Kak Hani udah cerita banyak ya. Aku sih berharapnya semoga aku juga semakin semangat nih ya, dan aku juga pengennya berharapnya teman-teman nih cewek-cewek yang nonton video ini juga jadi makin terinspirasi gitu untuk mendobrak keterbatasan gitu ya. Dan aku pikir maksudnya sebenarnya contoh-contoh perempuan-perempuan inspiratif yang memang tetap berkarya dengan segala keterbatasannya selama setahun ini tuh udah banyak banget nggak sih di YouTube. Dan bulan lalu Female Daily juga ada kerjasama sama YouTube dan Trans TV gitu, dimana dalam satu hari itu kita interview banyak banget perempuan-perempuan dari segala profesi ya, dari mulai profesional sampai selebriti, sampai content creator dan lain-lain, semua sharing tentang apa yang mereka lakukan selama setahun ini. Dan wow, ternyata ini ya luar biasa bikin aku ternyata memang sayang banget kalau selama pandemi ini kita tidak melakukan sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang baru, nggak challenge diri kita dan cuma ya udah pasrah aja dengan keadaan gitu. Kan sekarang tahun baru nih ya, awal tahun baru, pasti biasanya tahun baru itu bikin kita semua jadi lebih semangat nggak sih, punya resolusi lah, apa punya goals gitu, baru, goals. Tapi sayangnya ada juga yang kayak ya udahlah guys, nanti bulan Januari. Ketika Januari datang ya masih kayak gini-gini aja gitu. Kayak ya kita boleh berencana, tapi kan yang menentukan Tuhan juga gitu. Jadi kayak malah jadi pasrah gitu. Padahal menurut aku tetap ya semuanya itu harus direncanakan, karena kalau tahu-tahu ada kesempatannya tapi kita sendiri belum prepare, ya tetap aja kita tidak bisa menggunakan itu dengan baik kan gitu. Tadi kan Kak Hani sempat cerita kalau misalnya ternyata nih Hanifah Ambadar tuh suka nonton YouTube juga loh. Malah katanya
banyak banget video tentang parfum yang ditonton gitu kan. Sebenarnya aku pengen nanya sih, pengen dapat bocoran gitu. Channelnya apa sih Kak? Mungkin kan di sini ada teman-teman yang pengen tahu juga tentang parfum kan. Boleh nggak dua channel? Selain channel aku sendiri ya, biar viewsnya banyak. Jadi nonton video sendiri. Aku suka nontonin ini The Perfume Pros. Jadi itu ada namanya. Dua orang, dua perfumer sih dari Inggris. Ya memang ya dia kerjanya di fragrance industry yang suka sharing gitu. Cuma kayaknya udah berapa lama nih dia belum posting yang baru lagi nih. Terus satu lagi ada. Berarti lebih konsisten Kak Hani dong bikin konten ya sebenarnya. Tapi kontennya banyak banget gitu, dulunya juga banyak banget yang bisa ditonton. Terus juga ada satu lagi Bois de Jasmin, ya sama dia juga perfumer dari Ukraine gitu. Itu aku seneng banget nonton konten-kontennya dia juga. Tapi memang lebih banyaknya di parfum ya Kak, berarti video tentang parfum ya? Yes, selama pandemi ini tentang parfum. Dan biasanya aku nonton kayak sambil treadmill gitu. Treadmill 10.000 step gitu kan, ya udah sambil nonton. Nggak kerasa ya sambil nonton tiba-tiba udah 10.000 steps aja. Oke. Kalau kamu Al? Aku ya. Kalau aku karena aku emang lagi obses masak, jadi channelnya tentang masak pastinya. Yang pertama kalau yang dari Indonesia, aku tuh suka banget William Gozali, Will Goss. Itu kayaknya semua orang suka deh. Karena kan dia kualitas videonya bagus, terus resepnya juga beragam, ada yang susah, ada yang gampang gitu. Jadi kayaknya seru aja gitu nontonin. Dia punya talentan yang besar itu kan. Iya. Gara-gara dia. Itu kan emang dia tuh emang racun. Aku juga beli kayak teflon yang dia pakai gitu karena kayak enak. Gitu, itu satu kalau yang dari Indonesia. Kalau yang dari luar tuh aku suka banget Binging with Babish namanya. Jadi dia tuh kenapa aku suka karena kualitas video tuh bagus. Terus dia apartemennya dia dari Brooklyn gitu, dari Amerika. Jadi dia tuh yang backgroundnya tuh keren. Terus orangnya juga kayak rapi. Terus kayaknya padahal dia home chef tapi kelihatannya tuh profesional banget gitu loh. Dan jadi aku kayak inspire. Itu ya kalau ngeliat orang masak kayak motong bawang aja estetik banget gitu kan. Aku tahu Kak kenapa terapeutik. Aku tahu kenapa bisa kayak menyenangkan banget karena nggak ada cuci piringnya. Iya benar. Kalau aslinya kan kita gimana mau relaxing ya habis masak habis cuci piring gitu. Jadi itu sih kalau aku. Seru sekali ngobrolnya ya. Pokoknya kalau ngobrolin tentang yang kayak gini tuh kayak emang seru banget ya Kak. Kayaknya topik yang emang relate banget sama anak-anak muda gitu kan, sama cewek-cewek. Dan mungkin aku mau ini kali ya. Aku mau minta mau teaser. Aku mau minta Kak Hani bocorin sedikit nih. Sebenarnya ada project apa sih dari Kak Hanifah Ambadar yang ada kaitannya sama obrolan ini ya Kak? Yes. Oke, jadi ya kalian tahu kan ya di Female Daily Network sekarang udah ada Girls Beyond gitu, dan Girls Beyond hadir untuk mengajak anak-anak muda untuk nggak takut ya untuk maju, untuk berkarya, untuk go beyond the limits. Go beyond the limits gitu. Itu udah misi hidup aku gitu kan. Nah, jadi waktu itu kita pernah bikin event kan ya di Beauty and Beyond, dan kita ngebahas tentang how to achieve your vision. Dan ternyata sambutannya cukup meriah. Dan di situ kita juga baru nyadar ya bahwa kayaknya akan lebih baik kalau anak-anak muda ini punya sebuah guide yang lebih terstruktur gitu kan untuk mencapai mimpi-mimpinya gitu. Dan berangkat dari acara kita di Beauty and Beyond itu, dan kita dengan misi ya, dengan misi pribadinya Kak Hani juga kan ya sebenarnya. Dan maksudnya kita ngelihat banget bahwa waktu itu kan banyak yang kayak ngerasa terbantu lah dari satu sesi itu gitu. Cuma kan sebenarnya banyak yang bisa dibahas dan nggak akan cukup ya dari satu sesi itu, apalagi kadang-kadang orang tuh besoknya lupa gitu. Makanya hadirlah ide untuk bikin sebuah buku yang bentuknya guided vision journal gitu. Jadi ini buku untuk menemani kalian, membantu kalian
mencapai mimpi-mimpi kalian dan akan di-guide sama aku dan akan ada story-story juga tentang semua yang pernah aku jalanin yang hopefully bisa relate juga dengan kalian dan ya itu akan jadi sebuah buku yang hopefully bisa launching dalam waktu dekat. Yes, karena kan biasanya suka banyak nih komen-komen yang masuk ke YouTube atau misalnya ke Girls Beyond gitu yang bilang kayak aku pengen banget nih bisa kerja di Female Daily, pengen ketemu Kak Hanifa gitu. Dia bilang pengen ngobrol sama Kak Hani gitu. Nah mungkin dari buku ini jadi kesannya kayak aku akan hadir dan ini ya mentoring ya kalian gitu. dan mentoring pembacanya gitu. Jadi ditunggu ya guys, bukunya launching soon ya Kak. Very very soon. Oke, itu dia tadi obrolan yang seru banget ya sama Kak Hani. Thank you banget Kak udah sharing-sharing di podcast kita. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang pengen request juga, pengen bahas topik-topik lain yang masih berkaitan dengan yang ini gitu ya. Misalnya tentang cita-cita, tentang karir, tentang apa lagi Kak? Relationship juga nanti Kak Hani sharing juga di sini ya. Nah, boleh di komen aja di bawah. Dan aku pengen ingetin juga kalau misalnya teman-teman pengen baca cerita-cerita inspiratif tentang perempuan-perempuan di Indonesia atau di luar gitu ya, yang ceritanya tuh pastinya bisa kasih semangat dan inspirasi, bisa cek di www.girlsbeyond.com karena di situ banyak artikel-artikel yang pasti bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kalau gitu aku undur diri dulu, kita say bye. Yes, thank you for watching. Bye.